Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aderi Jitri dari Teknik Industri 2019 dengan NIM 0101519023. Saya akan menjawab pertanyaan dari modul 9 tentang hukum Faraday. Pertanyaan pertama, jelaskan prinsip hukum Ampere dan hukum Faraday. Di sini sudah ada jawabannya, tinggal dibaca saja. Hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu lewat arus listrik atau perumusan awal hukum Ampere dan dengan mengubah medan listrik atau tambahan Maxwell. Hukum Faraday memiliki tiga prinsip, yaitu hukum Faraday 1, 2, dan 3. Hukum Faraday 1 bunyinya adalah setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi oleh kumparan tersebut. Hukum Faraday kedua prinsipnya adalah tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Hukum Faraday ketiga yang berprinsip setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan jalur perubahan flux. Pertanyaan kedua, hal apakah yang mempengaruhi arus induksi dalam kumparan? Jawabannya, yang mempengaruhi arus induksi dalam kumparan adalah jumlah lilitan dan jumlah flux di dalam magnetiknya. Semakin banyak jumlah lilitan, maka lampu dapat menyala lebih terang dibandingkan dengan jumlah lilitan yang sedikit. Pertanyaan ketiga, jelaskan cara matematis terbentuknya suatu GGL. Jadi, penyebab utama timbulnya GGL induksi itu adalah terjadinya perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh suatu loop kawat. Besarnya flux magnetik telah dinyatakan pada persamaan flux sama dengan medan magnet dikali luas dikali cos theta. Jadi ada tiga faktor penyebab timbulnya GGL pada suatu kumparan, yaitu perubahan luas bidang kumparan atau A tadi itu. Yang kedua, perubahan orientasi sudut kumparan theta terhadap medan atau cos theta tadi. Yang ketiga, perubahan induksi magnet atau B tadi itu. Pertanyaan keempat, dari simulasi yang dilakukan, apakah perbedaan kumparan mempengaruhi intensitas lampu? Jawabannya, ya. Semakin banyak jumlah kumparan yang terdapat pada simulator, maka intensitas cahaya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika kumparan yang ada di simulator sedikit, maka intensitas cahaya akan semakin kecil. Ya. Contohnya ini, bisa kita lihat di simulatornya. Di sini kita memakai dua kumparan. Yang pertama ada kumparannya sangat banyak, bisa dibilang sangat banyak, dan kumparan yang sedikit. Nah, kita akan mencoba memasukkan magnet ini ke kumparan yang banyak terlebih dahulu. Jika kita masukkan magnet ini ke dalam kumparan, maka lampu akan menyala terang. Jika kita memasukkan magnet ini ke kumparan yang sedikit, maka lampu akan nyala tetapi tidak terlalu terang atau bisa dibilang redup. Pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan yang terjadi ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, jawabannya, ketika magnet mendekati ke kumparan, lampu mulai menyala redup. Agar lampu menyala semakin terang, yang dapat dilakukan adalah memasukkan magnet ke dalam kumparan tersebut dan menggerakkannya, sehingga menghasilkan energi listrik dan bisa menyalakan lampu lebih terang. Ya, contohnya ini bisa kita lihat juga di simulator. Di sini kita memakai satu kumparan saja, karena kita memerlukan pinggir-pinggiran dari kumparan itu. Ya, kita coba mendekati magnet ini di sekitar kumparan. Hasilnya, lampu menyala redup. Nah, kalau kita memasukkan magnet ini ke dalam kumparannya, lampunya akan terang. Ya, kita ulangi lagi. Di sini lampunya redup. Kalau dimasukkan, lampunya menyala terang.
Dan pertanyaan selanjutnya, atau pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghitung besarnya gagal induksi? Jawabannya, jika di antara bidang dan medan magnet saling 30 bos, maka flux magnet dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan flux sama dengan B dikali A. Kalau bidangnya itu 30 bos. Makin cepat perubahan garis-garis magnet, makin besar flux magnetiknya, dan kekuatan magnetnya juga semakin besar. Pernyataan Michael Faraday lebih dikenal dengan hukum Faraday. Secara matematis dapat dirumuskan E sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Dan tanda negatif ini menunjukkan arah arus induksi berlawanan dengan arah penyebarnya. Ya, karena itu sudah pertanyaan terakhir, jadi sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.